Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Fadlan Kalma pada mata kuliah studi kelayakan lingkungan. Kali ini saya akan membahas materi tentang ekologi, ekosistem, dan lingkungan hidup. Manusia hanya salah satu unsur dalam lingkungan hidup, tapi perilakunya akan sangat mempengaruhi terhadap kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk yang lain. Makhluk hidup yang lain seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, pada dasarnya tidaklah merusak atau mencemari lingkungan. Yang melakukan semua itu ialah manusia. Oleh karena itu, manusia di atas bumi ini bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini juga dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, itu pada bab 1 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Sejak timbulnya masalah lingkungan, yaitu rusak, tercemar, dan terkurasnya lingkungan, maka ramailah dibicarakan dan didiskusikan baik di tingkat nasional maupun internasional tentang isu lingkungan. Inti permasalahan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah permasalahan ekologi, yakni hubungan makhluk hidup, khususnya manusia dengan lingkungannya. Ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos, yang berarti rumah atau tempat hidup, dan logos berarti ilmu. Jadi, ekologi dapat diartikan ilmu yang mempelajari baik interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya. Ekologi adalah dasar pokok ilmu lingkungan. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama di daerah perdesaan, tentunya kita sering melihat petani sedang mencangkul lahan, membajak, menanam, mengairi sawah, memupuk, dan kegiatan lainnya. Kegiatan petani ini sebetulnya telah dilakukan jauh beberapa abad yang lalu. Secara tidak langsung, mereka sudah mengetahui adanya hubungan antara tanaman dengan tanah, tanaman dengan air, tanaman dengan unsur hara, dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan petani tersebut sebenarnya sudah mengaplikasikan tentang ekologi. Jadi, aplikasi ekologi sebenarnya telah dilakukan oleh manusia jauh sebelum istilah ekologi itu sendiri diperkenalkan oleh para pakar ekologi. Sekarang kita berbicara mengenai ekosistem. Istilah ekosistem sebenarnya merupakan suatu singkatan dari kata ecological system. Jadi, di dalam bahasa Indonesia harusnya disebut dengan sistem ekologis, bukan ekosistem. Suatu konsep sentral dalam ekologi ialah ekosistem, yaitu suatu sistem ekologi
tempat yang berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur. Keteraturan ekosistem menunjukkan ekosistem tersebut ada dalam suatu keseimbangan tertentu. Keseimbangan itu tidaklah bersifat statis, melainkan dinamis. Ia selalu berubah-ubah. Kadang-kadang itu dapat terjadi secara alamiah maupun sebagai akibat perbuatan manusia. Contoh sederhana dari ekosistem itu ialah akuarium. Ekosistem itu terdiri atas ikan, tumbuhan air, dan plankton yang terapung dan melayang dalam air sebagai komponen makhluk hidup, serta pasir, air, mineral, dan oksigen yang terlarut dalam air sebagai komponen tak hidup. Kita lihat adanya keteraturan dalam ekosistem akuarium. Suatu ekosistem dapat dibagi dalam beberapa sub-ekosistem. Misalnya, ekosistem bumi kita dapat bagi dalam sub-ekosistem lautan, sub-ekosistem daratan, sub-ekosistem danau, dan sub-ekosistem sungai. Sub-ekosistem daratan dapat pula dibagi dalam bagian-bagian sub-ekosistem seperti sub-ekosistem hutan, sub-ekosistem belukar, sub-ekosistem padang pasir. Antara masing-masing sub-ekosistem itu pun terjadi interaksi, dan antara sub-ekosistem itu terdapat arus materi, energi, dan informasi. Pembagian demikian itu berguna untuk mempelajari suatu ekosistem yang lebih besar. Dengan adanya konsep ekosistem, kita memandang unsur-unsur dalam lingkungan hidup kita tidak secara tersendiri, melainkan secara terintegrasi sebagai komponen yang berkaitan dalam suatu sistem. Pendekatan ini disebut dengan pendekatan ekosistem atau pendekatan holistik yang berlawanan dengan pendekatan analitik yang parsial. Hubungan fungsional antara komponen yang mengikat dalam kesatuan yang teratur merupakan perhatian utama dalam pendekatan ekosistem. Manusia hidup di bumi itu tidak sendirian, melainkan bersama makhluk lain, yaitu tumbuhan, hewan, dan jasad renik. Makhluk hidup yang lain itu bukanlah sekedar kawan hidup yang hidup bersama secara netral atau pasif terhadap manusia, melainkan hidup manusia itu terkait erat pada mereka. Tanpa mereka, manusia tidaklah dapat hidup. Kenyataan ini dengan mudah dapat kita lihat dengan mengandaikan di bumi ini tidak ada tumbuhan dan hewan. Dari manakah kita mendapatkan oksigen dan makanan? Sebaliknya, seandainya tidak ada manusia, tumbuhan, hewan, dan jasad renik akan dapat melangsungkan kehidupan. Seperti terlihat dari sejarah bumi sebelum ada manusia. Karena itu, anggapan bahwa manusia adalah makhluk yang paling berkuasa sebenarnya tidaklah betul.
seyogianya kita menyadari bahwa kitalah yang membutuhkan makhluk hidup yang lain untuk kelangsungan hidup kita, dan bukannya mereka yang membutuhkan kita untuk kelangsungan hidup mereka. Karena itu, sepantasnya lah kita bersikap lebih merendahkan diri, sebab faktor penentu kelangsungan hidup kita tidaklah di dalam tangan kita, sehingga kehidupan kita sebenarnya amat rentan. Lingkungan adalah suatu sistem kompleks yang berada di luar individu yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organisme. Lalu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pada bab 1 pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwasanya lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perkehidupan, dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lain. Setiap organisme hidup dalam lingkungannya masing-masing. Begitu juga jumlah dan kualitas organisme penghuni di setiap habitat itu tidak sama. Faktor-faktor yang ada dalam lingkungan selain berinteraksi dengan organisme, juga berinteraksi sesama faktor tersebut, sehingga sulit untuk memisahkan dan mengubah tanpa mempengaruhi bagian lain dari lingkungan itu. Oleh karena itu, untuk dapat memahami struktur dan kegiatannya, perlu dilakukan penggolongan faktor-faktor lingkungan tersebut. Penggolongan itu dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu pertama, lingkungan abiotik seperti suhu udara, cahaya atmosfer, hara, mineral, air, tanah, dan api. Dan yang kedua, lingkungan biotik, yaitu makhluk-makhluk hidup di luar lingkungan abiotik. Manusia seperti halnya semua makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungannya. Ia mempengaruhi lingkungan hidupnya, dan sebaliknya ia dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Manusia modern terbentuk oleh lingkungan hidupnya, dan sebaliknya manusia modern membentuk lingkungan hidupnya. Manusia tak dapat berdiri sendiri di luar lingkungan hidupnya. Membicarakan manusia harus pula membicarakan lingkungan hidupnya. Manusia tanpa lingkungan hidupnya adalah abstraksi belaka. Dalam lingkungan hidup yang teratur dan seimbang, kita memperoleh jaminan kelangsungan peri kehidupan
makna lingkungan hidup dari sisi positif sebenarnya perlu diangkat, seperti pemahaman kita terhadap eksistensi dan kesejahteraan manusia sesama, juga bersama makhluk hidup lain. Tetapi sejak pertambahan populasi manusia meningkat, yang seiring pula dengan meningkatnya kebutuhan manusia, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, maka lingkungan hidup umumnya diperbincangkan dari sisi negatifnya. Ini disebabkan terjadinya berbagai kerusakan pada simpul-simpul lingkungan hidup yang secara langsung atau tidak telah mempengaruhi kehidupan manusia. Kejadian ini tentu saja terasa secara global, nasional maupun lokal di sekitar kita. Mungkin ini secara garis besar materi tentang ekologi, ekosistem, dan lingkungan hidup. Tentunya ini masih banyak sekali kekurangannya, dan ini bisa kita diskusikan apa saja yang kurang dan bisa dimasukkan dalam komen channel ini. Nanti akan saya jawab. Mudah-mudahan ini bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Jangan lupa subscribe dan share video ini. Nantikan lagi sesi selanjutnya bersama saya, Fadlan Kalma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.